Kembali lagi bersama kami di konten paling sensasional di Kota Semarang. Ya. Pahami dulu bersama tamu spesial kita, Bapak Rio. Ya. Nah, selamat Apa kabar, siang. Mas William? Akhirnya saya bisa hadir di sini juga ya. Mantap. Nah, Sebetulnya saya juga setiap hari hadir, cuman saya tidak terlihat di kamera, gitu ya. Oke. Gimana nih Mas William? Hari ini kita mau bahas apa ini? wah menarik nih, langsung ke topik ya. Jadi kemarin ada subscriber kita itu, Maaf dulu, saya potong. Sorry, saya potong. ya. Mungkin banyak yang belum tahu, saya itu siapa ya? Nah, Ya. monggo perkenalan dulu nih. Saya itu wakil pialang dari PT Victory yang kebetulan ya cukup lumayan sudah lama. Dari pertama Victory Semarang berdiri yaitu sekitar tahun 2010. Nah, baru ini saya ada kesempatan untuk berbicara. Sebetulnya banyak sih, cuman ya yang dari dulu saya belum ada yang ngajak jadi ya udahlah, langsung aja lah ya. Nah, itu. Gimana nih? Oke, langsung aja ya, Pak. Jadi kemarin ada subscriber itu request nih, coba nih bahas soal ini. Nah, ini menarik nih. Lenyapnya dana 71 miliar duit banyak. nasabah. Iya. Nah, seorang nasabah PT ini bernama Irman Mm. melaporkan kasus dugaan akses ilegal akun ke Bareskrim Polri setelah mengakui kehilangan dana investasi senilai 71 miliar. 71 ya, 71. Bukan dana yang Kecil. sedikit ya, itu termasuk sangat banyak, 71 loh itu. Nah, di akun rekening dana nasabah miliknya. Nah, kronologi singkat kejadian bermula pada 6 Oktober 2025, baru kemarin ya berarti ya, Pak. Ketika korban menerima notifikasi konfirmasi transaksi melalui email meski tidak pernah melakukan perdagangan apapun. Akibat kejadian itu, portofolio korban yang sebelumnya berisi saham-saham perbankan besar dan emiten telekomunikasi disebut telah hilang dan diganti dengan aset yang tidak dikenalnya, sehingga menyebabkan kerugian dalam jumlah yang besar. Iya. Jadi ini, Ngeri banget itu ya. nah kembali lagi 71 loh. penyalahgunaan dana nasabah. Karena Pertanyaannya dari saya, sorry saya potong. Pertanyaan dulu, kok dia maunya kayak kan uang segitu nggak sedikit loh. betul. Kok dia mau? Alasannya apa dulu? Apa karena dia dapat iming-iming dan atau ada suatu hal yang dia mungkin tertarik masuk ke situ? Ini apa? Sekuritas ya? Sekuritas, betul, ya? saham-saham Oke. perbankan Iya, kok tadi iya, di berita itu disebutkan saham-saham perbankan besar. Nah, itu. Nah, karena banyak orang yang takut memulai, terutama setelah lihat kasus-kasus besar seperti itu. Dengan pendekatan edukatif yang sering PT Victory lakukan di berbagai konten dan komunitasnya seperti sekarang ini, sebenarnya resiko itu bisa lebih dikelola. Betul nggak? Betul. Nah, jadi melihat kasus di atas, banyak yang belum tahu bahwa dana nasabah itu seharusnya disimpan secara terpisah dari dana operasional perusahaan. Betul, ya. Bisa dijelaskan gimana nih Pak mekanismenya rekening terpisah untuk melindungi investor? Oke. Ini saya juga mempertanyakan nih. Kok mau nasabah masuk ke berinvestasi ini berinvestasi ke produk investasi yang mungkin kejelasannya dipertanyakan ya, legalitasnya terutama. Terus kemana dia transfer? Kan ini ada di situ dijelaskan ada aturan namanya segregate account, yaitu rekening terpisah, yang mana rekening itu tidak mengatasnamakan pribadi. Nah, itu atas nama perusahaan dan itu memang rekening terpisah memang untuk mengelola dana nasabah, tidak boleh dicampur dengan operasional kantor gitu ya. Dan ini
Nah ini pertanyaan tadi, dia transfer ke rekening siapa? Nah itu Dengan jumlah segitu, kenapa beliaunya ini, korban ini tidak apa ya, nggak berpikiran kok nggak ke rekening atas nama perusahaan. Harusnya ya. Iya toh. Kok mau aja ditransfer ke atas nama pribadi? Ini mungkin dananya ke pribadi itu ya? Wah lah itu yang belum masih menjadi ya. tanda tanya. Nah, terus dia caranya bertransaksi, siapa yang mentransaksikan, ini gimana? Apakah dia sendiri ataukah ada pihak lain, oknum-oknum yang menyalahgunakan dana tersebut? Tapi kelihatannya dari ini saya sendiri juga belum lihat belum baca kasusnya seperti apa, barusan dengar ini kok. Kok dia mau menitipkan uangnya segitu besarnya kepada orang, ya mungkin dia tadinya udah kenal apa gimana ya, segitu besarnya loh, mempercayakan duit segitu loh, nggak sedikit loh. Kenapa dia nggak bertransaksi sendiri gitu? Nah itu berarti yang seharusnya itu seperti gimana Pak? Kalau yang PT Victory kelola, itu harusnya gimana? Merujuk pada kasus tersebut ya? Ya dari awal memang sudah dijelaskan kalau ini produk kita legal, dan ketika nasabah itu melakukan registrasi, di situ sudah ada penjelasan semua, ada dokumen-dokumen perjanjian yang menyebutkan bahwa nasabah wajib mentransferkan dari rekeningnya sendiri ke rekening atas nama perusahaan, secret account yang sudah terdaftar di Bapepti. Nah, ini yang penting begitu. Ini yang penting. Jadi misalnya nasabah atau calon nasabah yang ingin melakukan investasi segala macam itu dipastikan dulu itu rekening itu sudah legal atau belum, dan itu bisa dicek di website Bapepti gitu ya. Apa indikator paling sederhana bagi masyarakat untuk menilai sebuah pialang itu kredibel atau tidak? Itu tadi dari ngecek legalitasnya kan bisa dari apa? Dari Bapepti bisa. Ya. Terus dari bursa juga bisa. Juga sederhananya juga cari aja di Google lah. Apakah pialang ini bermasalah? Apakah nama pialang ini pernah ada kasus-kasus gitu, bisa dicari situ semua. Misal dari PT Victory ada penipuan, ketika aja di situ nggak apa-apa. Nanti iya betul nggak apa-apa. Nanti di situ kan ada misalnya ada kasus ini, dibaca dulu. Jangan lihat cuma dia di judulnya aja, dibaca. Ini gimana kasusnya, ini gimana penyelesaiannya, cerita sebenarnya itu bagaimana. Jangan asal kita buka PT Victory melakukan penipuan gitu. Wah ini menipu nih, tapi belum baca seluruhnya. Jadinya salah persepsi, menganggap semua bisnis seperti ini adalah penipuan. Padahal ya sebenarnya bisa juga investasi seperti ini bisa menghasilkan juga kalau dilakukan dengan sesuai peraturan yang berlaku gitu. Nah, ngomongin peraturan, berarti setiap nasabah yang sudah masuk ke PT Victory, berarti kan itu punya login dan password. Betul. Nah, itu kan harusnya itu dilarang ya Pak untuk disebarkan. Nah itu gimana itu? Masalah login dan password itu juga itu kan setelah nasabah menyetujui untuk bergabung dengan Victory dan sudah mentransferkan sejumlah dana. Setelah itu dia mendapatkan login dan password yang dari Victory untuk akun realnya. Nah itu login dan password itu bersifat sangat rahasia, jadi benar-benar tanggung jawab dari nasabah tersebut itu sendiri. Nggak boleh dalam alasan apapun untuk login dan passwordnya diserahkan ke pihak manapun dengan alasan apapun. Karena apa? Misal terjadi sesuatu ke depannya seperti di kasus ini, nanti yang repot nasabah sendiri gitu. Itu maksudnya kenapa harus bertransaksi sendiri. Dan PT Victory tidak menerima login dan password dalam bentuk apapun ya punya nasabah. Jadi benar-benar kita kembalikan ke nasabah untuk bertransaksi sendiri gitu ya. Tuh.
Berarti itu masuknya ke email nasabah yang Betul, masuk didaftarkan ke ya. email nasabah yang sudah terdaftar. Jadi intinya keamanan investasi itu bukan hanya tanggung jawab regulator atau perusahaan pialang, betul ya Pak? Iya, betul. Tapi juga nasabah juga. Ya, pasti. Selama kita paham hak dan kewajiban kita sebagai investor, serta memilih pialang yang berizin resmi dan berkomitmen pada edukasi, investasi bisa jauh lebih aman. Oh iya, pasti. Memang selain dari pengawasan perusahaan dan instansi yang berkaitan, alangkah baiknya kita mengamankan hak kita dulu, Betul. hak kewajiban kita dulu. Kita nyimpen login dan passwordnya, karena kan yang kita masukkan dananya tidak sedikit, Iya. gitu. Kita bertanggung jawab atas dana kita sendiri, gitu. Bagaimana kita bertransaksi, jadi bagaimana kita mengatur keuangan kita, benar-benar tanggung jawab kita sendiri, gitu. Oke, sangat-sangat edukatif nih teman-teman. Apalagi Pak Rio ini sudah berapa tahun Pak di Victory? Sekitar 60 tahun ya. Wih, 60 tahun, hampir sama dengan usia Butir ya. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau request, mau kita bahas apa lagi nih dengan narasumber siapa lagi, silakan komen di bawah. Ya. Atau mau berguru langsung dengan Bapak Rio? Oh boleh, silakan ke nomor di bawah ini nanti. Langsung ke kantor bisa. Via WA bisa, lewat website juga bisa, mau komen di Instagram juga bisa, gitu. Instagram kita. Banyak jalan lah, ya. Nah, Tergantung gimana nanti niatnya, sebisa mungkin bergura pada yang benar-benar kompeten. Nah, ya, betul. Ya. Betul. Nggak salah sih, belajar sendiri nggak salah, tapi akan lebih baik bila belajar dengan yang lebih paham atau mungkin berpengalaman, gitu ya. Itulah kenapa ini dinamakan segmen Pahami dulu. Biar lebih paham. Oke, terima kasih Pak Rio atas waktunya. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan Pahami Dulu. Ingat, trading bukan soal tebak-tebakan, tapi soal disiplin dan pemahaman. Kalau kamu ingin belajar lebih dalam, PT Victory siap mendampingi dengan edukasi gratis dan materi yang terstruktur.